Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu, bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya. Tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Tahanan lava terbaring di ujung jurang yang sangat besar. Agak tak percaya saat Tia memandang pria berpakaian hitam dan berambut hitam yang muncul di kejauhan. Seorang kultivator rendahan di dalam sangkar jalinan dapat menggunakan kekuatan seperti itu. Seketika, ia merasakan bahwa kekuatan yang menyegel tubuh fisiknya, jiwanya, dan inti kehidupannya yang menembus setiap bagian tiba-tiba sedikit mengendur. Bahkan hanya dengan sedikit pelepasan, kekuatannya langsung meningkat. Energi mengalir ke seluruh tubuhnya dan dadanya pulih sepenuhnya. Kedua penjaga alam suci kegelapan telah sedikit membuka segelnya. Tahanan lava yang merupakan sosok yang tangguh, bahkan di antara makhluk primordial tingkat tinggi, tentu saja cerdas dan dengan cepat menyimpulkan niat kedua penjaga tersebut. Mereka berencana menggunakan aku untuk menempa kultivator ini. Dan masih di dalam sangkar jalinan sudah sekuat ini. Bakat dan potensi kultivator ini sungguh menakutkan. Memang sepadan dengan usaha kedua penjaga. Hati tahanan lava itu mendidih dipenuhi kebencian. Jika ada kesempatan habisi kultivator ini untuk selamanya, kedua penjaga itu pasti akan marah dan bahkan mungkin dihukum oleh petinggi camp kultivator. Tahanan lava tidak melihat vitalitas dan hanya ingin membalas dendam terhadap camp kultivator dengan ganas. Jika kultivator ini mengetahui teknik cloning, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi setauku, sebagian besar kultivator di sangkar jalinan tidak memiliki avatar. Aku harus menemukan kesempatan untuk memberikan pukulan mematikan dan melenyapkan kultivator jenius ini. Kedua penjaga itu memperlakukannya sebagai alat. Namun, sebuah alat juga bisa menimbulkan efek bumerang. Para tahanan ini awalnya berasal dari camp kehidupan primordial bawaan dan merupakan musuh bebuyutan kita. Sekarang dia di penjara, mereka dipenuhi dengan kebencian. Chiuge berdiri di tempat tinggi mengamati pemandangan itu. Semakin kuat kebenciannya, semakin besar ancaman yang ditimbulkannya bagi Lo Feng. Di jalur Lo Feng, bentuk kehidupannya sangat luas. Bahkan jika tahanan primordial melukai Lo Feng dengan parah, peluang untuk menghabisi avatar ini sangatlah kecil. Yifeya tersenyum tipis. Bahkan jika avatar ini benar-benar hancur, itu tetap bermanfaat karena pasti akan semakin memprovokasi Lo Feng. Mereka berharap pertempuran ini akan membantu Lo Feng meraih terobosan. Di tengah celah langit dan bumi, sosok Lo Feng seketika muncul di hadapan tahanan lava. Dengan lengan terangkatnya menebas ke bawah seperti pedang. Kekuatan hidup dan mati menembus semua rintangan, bahkan membelah selaput langit dan bumi. Sangat cepat, tahanan lava di bawah segel tidak bisa terbang dan bergerak lambat. Menghadapi serangan dari Lo Feng ini, ia hanya bisa sedikit memutar tubuhnya, menerima pukulan itu dengan bahunya. Tubuh tahanan lava itu tenggelam langsung ke dalam tanah seperti pasak, setengah terkubur. Hanya bagian atas tubuhnya yang masih berada di atas tanah. Tahanan lava itu menyeringai, memperlihatkan beberapa baris gigi setajam mata gergaji, saling bertautan seperti hutan rimba. Dia menjadi lebih kuat. Lo Feng segera menyadari bahwa pada serangan telapak tangan pertama sebelumnya, tahanan primordial benar-benar tak berdaya, terlempar tanpa perlawanan. Namun sekarang, dengan tebasan yang lebih ganas, tahanan lava mampu menahannya, tetap tak terluka.
Kultivator, kekuatanmu tampaknya agak lemah. Tahanan lava itu menyeringai pada Lo Feng. Jika aku tidak disegel, satu jari saja bisa menghancurkan dirimu. Saat ia berbicara, tiba-tiba 8 lengan muncul dari tubuh tahanan lava, menyerang secara bersamaan dengan 8 lengan berbatu. Lo Feng menghilang seperti gelembung ilusi. Aku terlalu lambat. Tahanan lava itu sedikit mengerutkan kening saat rantai virtual meresap ke dalam tubuhnya, membuat setiap gerakannya terasa berat. Bahkan serangan mendadak dengan 8 lengan dari jarak dekat pun gagal mengenai kultivator ini. Dalam sekejap, lebih dari 10 Lo Feng muncul, mengepung tahanan lava dari semua sisi, termasuk dari atas, melancarkan serangan beruntun. Baik itu teknik tangan, teknik tinju, atau teknik cakar, setiap gerakan menggunakan jalur hidup dan mati setengah primordial, menggunakan lengan Lo Feng sebagai senjata, merangkai satu gerakan demi gerakan, bahkan memanfaatkan kekuatan gerakan sebelumnya untuk meningkatkan serangan berikutnya. Gerakan-gerakan itu bagikan reinkarnasi hidup dan mati. Vitalitasnya semakin padat dan aura penghancurnya semakin menakutkan. Hampir dalam sekejap mata, Lo Feng melepaskan puluhan ribu serangan. Puluhan ribu serangan ini memberikan kepuasan yang luar biasa bagi Lo Feng. Setiap gerakan mengerahkan seluruh kekuatan 1,2 miliar kali lipat miliknya. Di bawah tekanan ekstrim seperti itu, kendali Lo Feng atas tubuhnya mulai meningkat lebih jauh. Gerakan tahanan lava lebih lambat, tidak mampu menyentuh Lo Feng, dan dalam sekejap dibutuhkan puluhan ribu benturan. Setiap dari puluhan ribu dentuman itu bergema seperti gemuruh langit dan bumi. Tahanan lava, mulutnya dipenuhi darah, sementara tubuhnya dipenuhi bekas luka yang tak terhitung jumlahnya, yang menghilang bersama lava yang mengalir. Seranganmu terlalu lemah. Tahanan lava mengabaikan darah yang menetes dan menatap Lo Feng. 35.000 serangan, dan hanya ini. Lukanya sudah sembuh sekarang. Sosok Lo Feng berkelebat, dan sebuah tombak berwarna biru kehijauan muncul di tangannya. Tombak berwarna abu-abu sian ini adalah salah satu dari sekian banyak harta rahasia hidup dan mati yang dibeli Lo Feng setelah tiba di Am Suci Kegelapan. Dengan tingkatan kekuasaannya saat ini, terutama setelah mempelajari pedang pemecah langit, dia bisa merasakan daya tarik yang lebih besar dari tombak tersebut. Tombak di tangan Lo Feng tiba-tiba menusuk ke depan, sedikit bergetar saat menusuk. Pola-pola rahasia muncul dengan terang di sepanjang batang tombak. Sebuah kekuatan mengerikan mencoba menembus segalanya. Tahanan lava itu terkejut. Tombak itu sudah menembus dadanya. Namun, dengan perawakannya yang menjulang tinggi dan besar, serta tubuhnya yang sangat tebal, tombak itu dengan kuat menembus setengah tubuh tahanan lava, lalu langsung ditarik keluar dan menusuk untuk kedua kalinya ke dalam tubuh tahanan lava. Namun, selama serangan kedua, sebuah kekuatan tak terlihat di dalam tahanan lava menjerat dan menghalangi Lo Feng untuk menarik tombaknya. Kau tidak bisa melarikan diri. Pada saat itu, kedua lengan tahanan lava juga mencengkram gagang tombak. Pertarungan jarak dekat agaknya merepotkan untuk menghabisimu. Sosok Lo Feng melesat pada kejauhan. Alih-alih mengambil tombak panjangnya, dia hanya tersenyum tipis, dan lautan darah tak berujung terbentang, menyapu langit dan bumi yang luas di sekitarnya. Di kedalaman lautan darah tak berujung ini, terdapat 2 diagram formasi dan sebuah menara hitam. Pada saat ini, Lo Feng mengaktifkan ketiga harta rahasia dao hidup dan mati ini. Di antara sekitar 10 harta rahasia hidup dan mati yang telah ia beli, ketiga harta ini adalah yang paling cocok digunakan bersama dengan laut darah abadi untuk menyusun sebuah formasi. Menggabungkan 3 formasi besar, kekuatan bersatu. Inilah formasi laut darah terkuat yang bisa digunakan Lo Feng.
laut darah bergejolak. Meskipun tahanan lava berukuran sangat besar, ia ditelan oleh lautan darah dan lapisan-lapisan formasi menutupi dan membatasinya. Di bawah susunan laut darah, tahanan lava merasa terbelenggu berlapis-lapis. Kedelapan lengannya berjuang untuk bergerak, hampir tidak mampu mengerahkan sekitar 20 atau 30% dari kekuatannya. Bagaimana mungkin tubuh kultivator di dalam sangkar ini begitu kolosal? Cadangan energinya begitu menakutkan, hampir mencapai cadangan energi beberapa makhluk primordial tingkat tinggi. Tahanan lava itu agak panik. Meskipun merupakan makhluk yang sangat kuat di antara makhluk primordial tingkat tinggi, kekuatannya telah disegel. Dalam keadaan terkekang seperti itu, menghadapi Lo Feng yang memiliki banyak harta karun rahasia, sungguh tidak berdaya untuk melawan. Dao hidup dan matiku berpusat pada kehidupan dengan kehancuran sebagai pelengkap. Kekuatan ledakan dalam pertarungan jarak dekat agak kurang, pikir Lo Feng. Menggunakan harta rahasia, memanfaatkan formasi untuk memperkuat keunggulan bentuk kehidupan adalah kondisi terkuatku saat ini. Tahanan lava muncul di Am Suci Kegelapan lebih dari 100 era yang lalu. Awalnya, tempat itu menarik banyak kultivator, tetapi tidak pernah memenangkan pertempuran. Secara bertahap mengurangi jumlah kultivator di sekitarnya. Saat ini, hanya tersisa sekitar 1000 kultivator. Kaisar Dewa Lo Feng bertindak dan melukai tahanan primordial itu dengan satu telapak tangan. Mereka menyaksikan adegan pertempuran itu dengan penuh antusias. Akhirnya, seorang kultivator yang mampu mengalahkan tahanan primordial ini muncul dan mengalahkannya dalam pertarungan 1 lawan 1. Mereka mengamati dengan seksama saat formasi menyelimuti tahanan lava yang berjuang dan melawan di dalamnya, tetapi upayanya tampak melemah. Dahulu, Raja Taois 9 Naga bersama dengan lebih dari 10.000 kultivator tidak mampu mengancam tahanan primordial ini dengan susunan gabungan mereka. Pada suatu titik, bahkan lebih dari 100.000 kultivator dengan serangan yang tersebar tidak mampu mengancam tahanan primordial. Kaisar Dewa Lo Feng dapat menekan tahanan primordial ini sendirian. Apakah dia lebih kuat dari ratusan ribu kultivator? Dalam catatan sejarah Am Suci Kegelapan, belum pernah ada eksistensi yang tak terkalahkan hingga tingkat seperti itu. Para kultivator yang mengamati ini berdiskusi, menyebutkan 3 jalur menuju kekebalan. Dalam sejarah Am Suci Kegelapan, tidak ada kultivator Dao penggabungan setengah primordial yang lahir, hanya 2 jalur yang lebih umum. Mewujudkan kehendak spiritual seseorang untuk melepaskan diri dari sangkar jalinan, menggali potensi garis keturunan primordial tingkat dunia. Kedua jenis eksistensi tak terkalahkan ini memang jauh kurang mengintimidasi daripada Lo Feng. Pada kenyataannya, para kultivator ini tidak menyadarinya. Di antara para kultivator Dao Fusion, Lo Feng sangat istimewa. Dia tidak mengejar keseimbangan hidup dan mati, melainkan fokus pada sisi darah menara bintang, mengambil jalan ekstrim, mengejar batas-batas kehidupan yang sangat besar. Meskipun kesulitan jalannya meningkat, kekuatannya memang jauh lebih besar. Tahanan lava terus tenggelam di lautan darah tak berujung. Daya tahannya terus melemah. Tiba-tiba, ia melihat tungku pil raksasa muncul di dalam lautan darah. Tutup tungku sudah terbuka. Ini tidak bagus. Tahanan lava tahu bahwa ia dalam masalah, namun ia tidak lagi mampu melawan. Di dalam tungku pil, tahanan lava sedang dimurnikan. Kultivator ini terlalu merepotkan. Awalnya, tahanan lava berencana menyembunyikan sebagian kekuatannya untuk menghabisi kultivator itu pada saat kritis. Namun dengan susunan laut darah, ia tidak dapat memanfaatkan kekuatannya dan tanpa sadar berakhir di dalam tungku pil ini. Ciuge, biarkan tahanan lava meningkatkan kekuatannya lagi. Yifeya mengamati semua dari ketinggian dan mengerutkan kening. Itu tidak menimbulkan ancaman bagi Lo Feng.
Pelepasan pengekangan ini telah melampaui batas tertentu. Tahanan lava sekarang benar-benar akan melepaskan sebagian kecil dari esensi kehidupan primordial tingkat tingginya. Sekalipun hanya secuil, itu tetaplah kekuatan primordial tingkat tinggi. Kekuatan seperti itu sudah mencemari kaisar-kaisar dewa. Bagaimana mungkin ini terjadi? Lo Feng tercengang. Menurut perhitungannya, bahkan jika kekuatan tahanan lava meningkat beberapa kali lipat, seharusnya tetap mustahil baginya untuk meloloskan diri dari Tungkupil. Namun kenyataan di hadapannya benar-benar di luar dugaan. Dari dalam Tungkupil, kekuatan perlawanan melonjak tajam. Lo Feng segera mengerahkan seluruh tenaganya untuk menekan, tetapi dalam beberapa tarikan napas saja, tekanan itu meningkat berkali-kali lipat. Tutup Tungkupil terpental terbuka. Sesosok makhluk mengerikan dan menyilaukan melangkah keluar. Tubuh tahanan lava tampak sedikit menyusut, namun seluruh permukaannya diselimuti api emas menyala yang ganas. Api yang membuat Lo Feng merasakan ancaman kematian yang nyata. Ada yang tidak beres. Lo Feng mendongak menatap sosok itu dengan ekspresi serius. Tahanan lava tersenyum dingin. "Kau hanyalah kultivator rendahan," katanya pelan namun penuh penghinaan. "Izinkan aku menunjukkan kepadamu kekuatan sejati dari kehidupan primordial tingkat tinggi." Begitu kata-kata itu terucap, tubuhnya berubah menjadi bayangan emas dan menerjang lurus ke arah Lo Feng. Tatapan Lo Feng mengeras. Dengan mengangkat tangan kanannya, sebuah tombak panjang berwarna hijau keabu-abuan muncul. Aura hidup dan mati mengelilingi di sepanjang bilahnya. Tombak itu melesat ke depan, namun tahanan lava sama sekali tidak menghindar. Ia mengainkan tinjunya membawa kekuatan yang seolah mampu menghancurkan langit dan bumi, lalu menghantam ujung tombak secara langsung. Getaran mengerikan merambat melalui tombak, menghantam tubuh Lo Feng. Tubuhnya bergetar hebat, tangan kanannya hancur menjadi bubuk, dan lengannya patah di beberapa titik dengan suara retakan yang mengerikan. Bahkan dengan harta karun rahasia, lenganku masih bisa hancur. Lo Feng terkejut, namun pikirannya justru menjadi semakin jernih. Inikah kekuatan sejati kehidupan primordial tingkat tinggi? Ia segera menyimpulkan bahwa kekuatan tahanan lava sebelumnya benar-benar disegel. Gerakannya kaku, kekuatannya terbatas. Namun sekarang, meskipun hanya secuil, ia telah menggunakan kekuatan fundamentalnya yang sebenarnya. Dan ini baru jejak kecilnya, gumam Lo Feng. Jika ia melepaskan lebih banyak, aku pasti sudah mati. Dengan satu pikiran, tubuh Lo Feng menyatu dengan lautan darah tak berujung. Formasi raksasa itu aktif sepenuhnya. Api emas di tubuh tahanan lava berkobar seperti matahari mini dan menukik ke dalam lautan darah. Air laut merah darah mendesis dan lenyap dengan cepat. Bahkan dengan dukungan hati abadi dan formasi berskala kolosal, kehancuran tetap terjadi dalam hitungan detik. Lo Feng menganalisis dengan cepat. Dalam pertarungan jarak dekat, 10 gerakan, 8 di antaranya cukup untuk mencabik tubuhku. Bahkan pertahanan lautan darah akan terus terbakar. Untuk sesaat, sebuah pikiran muncul, yaitu melarikan diri. Dengan kehendaknya, ia bisa memecah lautan darah menjadi avatar tak terhitung dan menembus celah langit dan bumi. Namun, mengapa harus melarikan diri? Tatapan Lo Feng menyala. Aku telah mencapai tahap ini justru untuk menghadapi lawan seperti itu. Bahkan jika avatar ini hancur sepenuhnya, aku bisa pulih. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Semangat bertarungnya melonjak. Kehilangan lebih dari 10 harta rahasia hidup dan mati, ia tidak peduli. Yang ia cari adalah penyempurnaan jalan hidup dan mati setengah primordial. Kalau Dao telah tercapai, katanya dingin, segala harta hanyalah benda mati. Ayo, hadapi aku. Lautan darah kembali bergolak.
mengirimkan gelombang, naga, dan rantai darah menyerang tanpa henti. Tahanan lava tertawa nyaring, melayang di udara tanpa sedikit pun rasa takut. Semua serangan dibakar habis oleh api emas. Api itu bahkan menyerap kekuatan lautan darah yang dihancurkannya. Tahanan lava meremehkan. Inilah jurang antara primordial tingkat tinggi dan kalian para makhluk dalam sangkar. Meski hanya secul kekuatan, tubuhmu hanya masalah waktu. Di langit yang tinggi, Chiuge sedikit mengernyit dan Yifeya menatap tajam medan pertempuran. Tanpa kekuatan primordial tingkat tinggi, tahanan itu bukan apa-apa bagi Lo Feng. Namun pilihan kita sudah benar. Lanjutnya, hanya dengan cara ini, Lo Feng bisa ditekan. Chiuge mengangguk pelan, dan itu hanya polusi energi. Jika gagal, kita masih bisa membersihkannya. Di kedalaman lautan darah, Lo Feng duduk bersila. Tubuhnya hancur 3,1%, tapi kontaminasi sudah 59%. Ia merasa kendali atas tubuhnya mulai melemah. Kalau begini terus, avatar ini benar-benar akan tamat. Namun justru di ambang kehancuran itulah Lo Feng merasakan perubahan kecil. Naluri kehidupan dari setiap unit tubuhnya bangkit. Di bawah ancaman kemusnahan, seluruh sistem kesadaran mulai bersatu dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku menemukannya. Ia menangkap secuil sentuhan misterius, kunci penyempurnaan sistem kesadaran pikiran. Ketika sistem itu digerakkan sesuai pola baru, kehendak spiritual Lo Feng menembus sangkar jalinan. Kebebasan, kesempurnaan, seluruh polusi langsung diusir tak bersisa. Lo Feng tertawa lepas. Jalan hidup dan matiku akhirnya mencapai kesempurnaan.